tetapi kami dilarang. Kami tidak minta kursi untuk duduk. Kami hanya minta untuk duduk berdiri menyaksikan dari jarak jauh saja. Kami mau terjun langsung ke sini jauh-jauh, mau merdeka, dijadikan kayak orang hutan. Kami tidak terima. Kalau kita ketahui pada upacara 17 Agustus di IKN berjalan seperti biasanya dan bahkan juga berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Tetapi saya masih ingat betul pada saat yang lalu, yaitu upacara di IKN undangannya terbatas dan dikhususkan untuk warga lokal. Tetapi yang cukup unik yaitu ketika Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Raja Kutai, tetapi yang sungguh mengejutkan, Sultan Kutai tak diundang di upacara HUT ke-79 RI di IKN. Saya biasa saja. Ya, menurut saya sangat lucu sekali ya ketika Sultan Kutai tidak diundang, dan bahkan yang cukup mengejutkan, warga di sekitar IKN dilarang ikut upacara dan juga dilarang ikut mendekat. Bayangkan loh, upacara 17 Agustus menurut saya itu upacara seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut saya juga IKN itu juga untuk warga lokal, warga sekitar, dan bahkan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bayangkan kalau warga lokal saja bahkan tidak boleh mendekat dan bahkan juga dilarang ikut upacara. Terus IKN itu untuk siapa, pertanyaannya? Menurut saya warga lokal lah yang didahulukan untuk mengikuti upacara, apalagi juga yang perdana ya. Seharusnya ya setidaknya warga lokal itu ikut merasakan lah kegembiraan upacara di ibu kota Nusantara. Menurut saya seperti itu. Yang sungguh mengejutkan, ada pemberitaan Sultan Kutai tak diundang di upacara HUT ke-79 RI. Ini sungguh membingungkan sekali ya. Nah, di sini terlihat yaitu warga bahkan juga protes keras ya. Pertama, keluhan kami sebagai Kalimantan Timur, kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan, sementara kami asli orang sini. Kami mau terjun langsung melihat kemerdekaan Indonesia. Di mana kemerdekaan ini? Di mana? Mentang-mentang kami awal mulanya ini cuma hutan, tapi dijadikan seolah-olah kami ini terpinggirkan. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Mentang-mentang kami dulunya ini tidak apa-apanya dibantu ke Jakarta. Kami tidak terima. Kami mau terjun langsung ke sini jauh-jauh, mau merdeka, dijadikan kayak orang hutan. Kami tidak terima. Bahkan juga yaitu warga lokal tidak boleh ikut atau dilarang ikut upacara itu bukan hoax. Di sini ada videonya. Malah warga sekitar juga dilarang mendekat. Maksudnya apa juga ya? Dan di sini menurut saya perlu diklarifikasi ya, supaya tidak ada gorengan-gorengan, karena memang ada videonya, Lalu kita lihat dari tulisan di sini, tangis dan kekecewaan warga lokal Kaltim tidak bisa nonton langsung upacara HUT ke-79 RI. Saya masih ingat betul pada waktu lalu upacara di IKN itu dikhususkan untuk warga lokal. Nah, bahkan kalau kita melihat dari antara tertanggal 9 Agustus dari Istana, Pemda siapkan daftar warga lokal yang akan ikut upacara di IKN. Nah, entah di sini apakah hanya sebagian perwakilan warga lokal yang akan ikut atau semuanya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas dari pemberitaan juga, bahkan Sultan Kutai tidak diundang, apalagi warga lokal, warga sekitar. Bayangkan Sultan saja tidak diundang. Apalagi juga diketahui Presiden Joko Widodo memakai baju adat Kutai, tapi tidak undang Sultan Kutai. Entah ya, kita memang kembalikan lagi ke masyarakat yang menilainya seperti apa. Tetapi saya juga mengapresiasi lah upacara di IKN juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan hikmat, dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tetapi ya memanglah upacara perdana pasti juga akan ada setidaknya kejadian-kejadian semacam ini. Ya menurut saya upacara yang kedua besok pada hari kemerdekaan yang ke-80 tahun semoga saja tidak terlewatkan ya. Sultan Kutai, warga sekitar, warga setempat kalau bisa ya bisa ikut upacara di IKN. Menurut saya IKN itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk warga lokal terutama. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Dari Panda, padahal di Jakarta selama ini warga bisa pada nonton upacara kemerdekaan, walau dari luar di IKN kan khusus untuk yang penting. Rakyat udah nggak penting setelah pemilu.
Dari Fadil, yang punya hajatan gak senang bau kolonial apalagi bau. Dari Wortel, jangankan penduduk asli IKN, rumah yang sudah membesarkan namanya sampai mendunia aja tega diporak-porandakan. Ya, dari Paman, jangankan kalian ibu-ibu yang mengangkat dia jadi orang aja dia lawan. Wah, dari Indah, emang bukan hoax dan aku melihatnya langsung aja agak sedih dan miris, tapi ya gimana. Semoga tahun depan diperbolehkan Bu, Pak Huhu, kasihan. Bukannya Kalimantan pro pemerintah ya kebanyakannya. Nah, bahkan dari sini ada komentar dari Jack Stan, semua atas perintah pemilik. Potret 4 Taipan terkaya Indonesia yang turut menghadiri upacara perdana RI ke-79 perdana di Ibu Kota Nusantara hari ini. Ya, tidak tahulah itu siapa ya. Kalau kita melihat dari pemberitaan sini ya, jadi inspektur upacara Jokowi kenakan baju adat Kutai Kaltim. Dan bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini juga, warga sekitar IKN protes tidak bisa melihat upacara secara langsung. Warganet di Jakarta juga begitu. Wow, apakah seperti itu ya? Nah, menurut saya harus dievaluasi ya, apalagi juga upacara perdana ya. Memang menurut saya sangat wajar sekali banyak kekurangan, dan semoga saja pada upacara 17 Agustus besok, yaitu tahun depan, pada kemerdekaan ke-80 tahun, semoga saja semuanya bisa hadir, warga sekitar terutama bisa hadir menyaksikan upacara langsung di IKN, sehingga ya tidak ada protes-protes seperti ini lagi ya. Sangat mengecewakan memang ketika warga lokal tidak boleh ikut upacara, bahkan juga jauh-jauh hadir ke Ibu Kota Nusantara. Kami tidak terima mentah-mentah kami dulunya ini tidak apa-apanya dibandingkan Jakarta. Kami tidak terima. Kami mau terjun langsung ke sini jauh-jauh, mau merdeka, dijadikan kayak orang hutan. Kami tidak terima. Awal mulanya saya cuma diam-diam, tapi saya tidak terima. Karena ini negara kami tercinta, kami tidak terima. Ini bapak saya nih dari tadi kemarin mau ke sini dilarang. Saya tidak terima, dilarang di sana. Area masuk di sana di proyek, kami cuma mau lihat Bapak Jokowi, dilarang masuk. Ada yang ingin menyaksikan ya kebersamaan kita di sini nih. Baik itu dari luar negeri, dari manapun, ada yang menyaksikan hari spesialis buat negara Republik Indonesia 17 Agustus yang ke-79. Tetapi kami dilarang. Kami tidak minta kursi untuk duduk. Kami hanya minta untuk duduk berdiri menyaksikan dari jarak jauh saja. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, yaitu dari Adi Prayitno, kan memang sejak awal lebih memuliakan influencer yang fungsinya tak jelas untuk bangsa dan negara. Bayangan kita upacara di IKN dihadiri jutaan warga sekitar, memuliakan tokoh adat, tokoh lokal dengan cara mengundangnya. Daripada mengundang influencer, seharusnya kan mengundang warga sekitar, mengundang Sultan Kutai diundang. Menurut saya itu yang lebih penting ya, sehingga IKN itu memang ya untuk mensejahterakan warga Kalimantan, untuk mensejahterakan warga lokal sekitar, dan ikut berbahagia ketika ada upacara bendera perdana. Menurut saya warga sangat antusias, tetapi apa boleh buat ya, tidak diundang, dan bahkan juga melihat dari dekat juga tidak boleh. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Teguh, ngeluarin duit buat influencer gampang banget, padahal rakyat aja ada yang harus gotong orang sakit berkilometer karena jalannya rusak. Tak diundang ke IKN Sultan Kutai upacara di kantor Bupati bersama masyarakat Tenggarong. Wah, jangan-jangan memang ada agenda lain ya, yaitu Sultan Kutai upacara di kantor Bupati bersama masyarakat. Bisa saja. Begini katanya, Sultan Kutai tak diundang di momen bersejarah upacara HUT di IKN. Ini memang miris sih. Ya, seharusnya diundang lah. Datang tidak datang seharusnya diundang. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas pada upacara waktu lalu berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman dan tanpa kendala, dan semoga saja pada pilkada serentak besok juga sama, berjalan dengan aman, lancar, dan juga transparan.